Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali saat ini, walaupun tidak secara langsung, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk masuk tata kudus-Nya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, saat yang indah Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu Yesus. Urapan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini, saat indah.
Inilah hidup kami Tuhan. Kami ingin mau lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi ibadah pada saat ini Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi. Kita mau memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Kita kembali ke pujian, kita katakan, di hidupku ada sobat yang setia. Haleluya. Dia yang senantiasa berjalan beserta dengan kita. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang.
selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Selalu untukmu Tuhan, selalu untukmu Tuhan. Serahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu untukmu Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini kita dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Dan sungguh satu sukacita, satu kesempatan dan kehormatan bagi kita, di mana kita diperkenan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang sebentar akan dipersiapkan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Saya percaya saudara bahwa ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, GSKI Jemaat Berea di Tangerang. Terima kasih, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama ya. Saya Pendeta Timotius Tan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Setelah kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa kepada kami anak-anak-Mu. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar, tegur, nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi hati kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan orang banyak untuk mengumpulkan harta di sorga. Ya. Saya akan mengajak kita sama-sama memahami, ya, belajar apa sih makna mengumpulkan harta di bumi. Ya. Mengumpulkan harta di sorga, maksud saya, mengumpulkan harta di sorga. Apa sih maknanya Bapak Ibu Saudara? Nah, banyak orang ketika tidak ditanya, seolah mengerti ini, mengumpulkan makna harta di sorga. Tapi ketika ditanya, seolah jadi malah nggak ngerti gitu. Kalau nggak ditanya ngerti, kalau ditanya malah tidak mengerti, maksud saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengumpulkan harta di sorga ini bukan hal yang mudah ya. Nah, pagi ini yuk Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan ya, Jemaat Tuhan GSKI Berea, kita mau belajar sama-sama memahami tentang makna mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Mari kita akan baca Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 ya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita buka Alkitab kita ya upayakan juga ada kertas dan pulpen untuk kita mencatat ya Bapak Ibu Saudara, poin-poin penting yang akan kita pelajari pagi hari ini. Matius 6 ayat 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat yang ke-24, yang terakhir ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah
pesan-pesan yang sangat penting dari Tuhan Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan ini juga menjadi pesan yang penting bagi kita, ya, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya bagi orang-orang pada masa itu saja 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus ada di bumi ini. Tapi ini juga pesan yang sangat penting. Ini juga pesan yang sangat aktual, ya. Bukan pesan yang basi, bukan Bapak Ibu. Ini justru pesan yang masih up to date, masih cocok, ya, sesuai dengan zaman sekarang. Apalagi saat-saat ini, ya Bapak Ibu, ya. Aduh, manusia ini sekarang banyak yang sudah materialistis, ya. Banyak manusia yang matre, Bapak Ibu. Banyak orang yang tujuan hidupnya, fokus hidupnya saat ini adalah untuk cari uang yang banyak di bumi ini, ya. Banyak orang yang kepengen jadi orang kaya, Bapak Ibu Saudara. Halo, betul Bapak Ibu, ya? Ya, termasuk Bapak Ibu Saudara juga banyak yang ingin, ya, jadi kaya. Dulu saya waktu belum memahami kebenaran ini, juga saya ingin jadi kaya, begitu ya. Bukan salah jadi orang kaya. Yang salah adalah ingin jadi kaya, ya. Nah, nanti kita pelajari, ya, kenapa itu salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang berlomba-lomba, banyak orang berjuang supaya dapat uang yang banyak di bumi ini, supaya bagaimana menjadi orang yang kaya. Tapi nasihat yang penting dari Tuhan Yesus pagi hari ini jelas dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Waduh, ya. Banyak orang bingung dengan ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti nggak boleh nabung dong. Berarti nggak boleh deposito dong. Berarti nggak boleh punya rumah dong. Berarti nggak boleh punya mobil dong. Bapak Ibu, apakah maknanya seperti itu? Apakah kalau murid Kristus, orang Kristen, ya udah jadi orang miskin aja dah, nggak punya apa-apa dah, ya? Karena janganlah mengumpulkan harta di bumi. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Halo? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makna sesungguhnya janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Yang pertama, kata janganlah di sini itu maksudnya adalah stop, berhenti, ya. Berhentilah, ya. Berhentilah, ya. Maksudnya berhenti adalah udah stop. Udah jangan dilanjutkan lagi, ya. Berhenti. Nah, berhenti dari apa? Berhenti mengumpulkan harta di bumi. Nah, kata mengumpulkan di sini maknanya adalah menumpuk, menimbun, Bapak Ibu. Ya. Menumpuk atau menimbun. Jadi pemahamannya adalah berhentilah kamu menimbun harta di bumi. Nah, kata menimbun, ya, artinya kan menimbun itu orang sudah punya, ya, sudah punya harta banyak, tapi merasa nggak puas Bapak Ibu, merasa masih kurang lagi, merasa nggak cukup, ya. Padahal udah punya banyak, tapi ya menimbun, mau tambah lagi, banyak lagi. Nah, stop untuk menimbun, stop untuk merasa nggak puas, stop tamak, ya. Stop tamak itu merasa kurang lagi, merasa kurang. Padahal udah banyak Bapak Ibu. Stop, kata Tuhan Yesus, stop. Nah, di situ Bapak Ibu, ya. Ya, jadi sudah punya banyak tapi masih merasa kurang. Masih pengen lagi. Nah, inilah ketamakan, serakah, rakus, ya. Stop. Ya, stoplah kamu dari menumpuk harta di bumi. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh punya deposito, silakan punya deposito, boleh punya tabungan, silakan, ya. Tapi ingat, kalau depositonya juga sudah banyak, nah memang banyak ini kan relatif juga sih, ya. Nah, Bapak Ibu kan tahu cukupnya Bapak Ibu gimana, ya. Masing-masing kan cukupnya beda, ya kan? Betul Bapak Ibu, ya, masing-masing cukupnya beda. Cukupnya pengusaha dengan cukupnya seorang guru ya lain lagi, ya. Tapi Bapak Ibu pasti punya hati nurani yang bisa membedakan, ya. Nah, banyak orang tuh merasa nggak puas, ya. Punya uang 5 juta nggak puas, maunya 50 juta.
Punya uang 50 juta nggak puas, maunya 500 juta. Udah dapat 500 juta nggak puas, maunya 5 miliar. Sudah punya 5 miliar nggak puas, mau punya 50 miliar. Udah punya 50 miliar nggak puas, maunya punya 500 miliar, setengah triliun. Udah punya setengah triliun nggak puas juga, maunya punya 5 triliun. Waduh Pak Bu, memang manusia tuh nggak ada puasnya dengan uang, nggak ada puasnya. Karena hati manusia hanya bisa dipuaskan, ya, hati manusia hanya bisa dipuaskan dengan Tuhan hadir dalam hati kita. Tuhan ada dalam hati kita, itu mutlak cukup membuat kita puas. Harta duniawi sebanyak apapun tidak mungkin bisa membuat Bapak Ibu ya merasa puas. Oleh karena itu, bukan masalah berapa banyak hartamu di bumi ini, tetapi apakah hatimu, di dalam hatimu ada Tuhan Yesus. Itu yang bisa membuat hatimu puas, ya. Hatimu mengucap syukur, ya, hatimu damai, sejahtera, sukacita, ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi disinilah kita memahami, ya, berhentilah menimbun, menumpuk harta di bumi, ya. Nah, kenapa berhenti menumpuk harta di bumi? Alasannya adalah di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya adalah bahwa kita diingatkan, ingat, harta di bumi hanya bersifat sementara, ya. Harta di bumi hanya bersifat sementara. Harta di bumi bisa rusak, ya. Harta di bumi bisa hilang, ya, diambil oleh pencuri, ya. Ada beberapa pengusaha yang bersaksi, ya, waktu itu banyak uangnya, tapi karena tidak mengontrol keuangan perusahaan dengan baik, akhirnya ditipu oleh, ya, staf keuangan, bagian keuangan, oleh orang yang dipercaya, ditipu habis-habisan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, harta di dunia ini hanya sementara. Harta di dunia ini bisa hilang, bisa rusak, ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus dipahami, bahwa harta di bumi, ya, tidak kekal. Harta di bumi, ya, bisa hilang, bisa rusak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita tidak bisa punya pengharapan kepada harta di bumi, yang satu saat juga pasti kita lepaskan, yang satu saat pasti kita tinggalkan, ya. Ketika kita menutup mata selama-lamanya di dunia ini, kita meninggalkan harta duniawi, ya. Harta duniawi tidak bisa kita bawa di dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Ayo berhentilah menimbun, ya, menumpuk harta di bumi yang hanya bersifat sementara, tidak kekal. Dan Tuhan Yesus menasehati, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, ini nasihat Tuhan Yesus. Kumpulkanlah bagimu, timbunlah, ya, numpuklah, ya, bagimu, ya, bagimu. Artinya bagi diri sendiri. Karena apa? Ini urusan pribadi masing-masing orang dengan Tuhan, ya. Jadi mengumpulkan harta di sorga itu bagi dirimu sendiri, ya. Sebetulnya memang di ayat 19 juga ada kata bagimu dalam terjemahan aslinya, ya. Janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di surga. Sebetulnya ada dalam bahasa aslinya, ya. Artinya jadi kamu juga kalau ngumpulin harta di bumi jangan untuk dirimu sendiri, gitu, ya. Harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, mengumpulkan harta di surga memang bagimu juga, artinya itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita ngumpulin harta di sorga, kita nggak bisa ngumpulin bagi istri kita. Ah, nanti saya ngumpulin harta di sorga buat istri saya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Istri harus ngumpulin harta di sorga bagi diri sendiri, Bu. Ya, anak-anak juga ngumpulin harta di sorga bagi diri sendiri. Ya, kita nggak bisa nitip. Pak, nanti nitip ya, Pak. Ya, harta di sorga ya, Pak, buat saya, Pak. Nggak bisa, Bapak Ibu, saudaraku, ya. Masing-masing, ya. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang kumpulkanlah bagimu, tumpuk bagimu. Ayo mulailah,
ya menumpuk, mulailah menimbun ya harta di sorga. Harta di sorga itu ya bersifat kekal, bersifat abadi, tidak mungkin rusak. Tidak ada pencuri di sorga, sehingga aman, nggak mungkin hilang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah ya hal yang indah yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa kita harus berjuang mengumpulkan bagi diri kita, menumpuk menimbun bagi diri kita harta di sorga, karena harta di sorga bernilai kekal, bernilai abadi, ya. Tidak mungkin rusak, tidak mungkin hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa makna mengumpulkan harta di sorga? Ya, apa sih maksudnya? Nah, banyak orang kurang memahami pengertian yang benar. Banyak orang Kristen, banyak murid-murid Tuhan Yesus belum memahami dengan benar makna mengumpulkan harta di sorga. Karena memang ini sesuatu yang kelihatannya ya membingungkan ya. Kalau mengumpulkan harta di bumi kan jelas ya. Halo, betul Bapak Ibu ya? Kalau mengumpulkan harta di sorga kan orang bingung, kayak gimana sih gitu ya. Betul gak Bapak Ibu ya? Nah, di bagian ini memang Tuhan Yesus enggak menjelaskan maknanya apa. Tuhan Yesus enggak mendefinisikan secara langsung arti atau makna mengumpulkan harta di sorga. Ya, tetapi dari penjelasan ataupun apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, kita bisa melihat bahwa mengumpulkan harta di sorga artinya adalah melakukan sesuatu yang berdampak kekal, Bapak Ibu. Ya, melakukan sesuatu yang berdampak kekal. Melakukan sesuatu yang akibatnya itu bukan hanya bersifat sementara di bumi, tetapi berdampak kekal. Ya. Nah, melakukan sesuatu ini, sesuatu itu apa? Sesuatu yang kekal itu adalah kehendak Allah, Bapak Ibu. Ya. Melakukan kehendak Allah. Ya. Melakukan kehendak Allah itu yang bernilai kekal. Nah, Tuhan Yesus kan pernah bilang dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan kehendak Allah. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, artinya ya bahwa mengumpulkan harta di surga adalah melakukan kehendak Allah. Ya, yang ini akan berdampak kekal. Tentu dalam melakukan kehendak Allah itu harus dilakukan dengan segenap hati, Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Jangan dengan setengah hati. Ya. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dikatakan juga bahwa ya di sini menyangkut tentang hati juga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Di situ akan membahas tentang hati. Ayat 21 langsung Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana ada harta kita, di situ juga ada hati kita. Ya. Jadi Bapak-bapak, kalau beli mobil, beli rumah ya, maka seharusnya sih jangan atas nama Bapak, tapi harus atas nama istri, Pak. Begitu. Ya. Pasti istri sih bilang yes, amin, begitu ya. Kenapa Pak begitu? Ya karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya jadi kalau sayang istri Pak, sertifikat tanah atas nama istri Pak, ya. Mobil juga atas nama istri juga. Amin ya ibu-ibu ya. Ya, karena di mana harta Bapak Ibu, Bapak-bapak, di situ juga hati Bapak berada. Jangan atas nama istri orang lain, Pak. Jangan ya. Bahaya itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana ada harta kita, di situ ada hati kita.
Kalau harta Bapak Ibu ada di bumi, kalau Bapak Ibu menumpuk menimbun harta di bumi, ya, maka hati Bapak Ibu adanya di bumi. Tapi kalau Bapak Ibu punya harta tuh di sorga, menimbun menumpuk harta di sorga, maka hati Bapak Ibu, hati saudaraku juga ada di sorga. Ya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu hartanya di mana? Ya. Harta Bapak Ibu apakah di bumi atau di sorga yang kekal? Halo? Di mana Bapak Ibu? Ada yang bilang, Pak Pendeta, ya, harta saya di bumi, masih ada banyak di bumi, nggak ada di sorga. Wah, ini harus, ayo bertobat, ayo berubah. Pak Pendeta, harta saya sudah di sorga. Waduh, ya, puji Tuhan, ya. Pak Pendeta, di sorga kagak ada harta saya, di sorga kagak ada, di bumi nggak ada juga. Waduh, repot ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar untuk berjuang, kumpulkan, tumpuk, timbun harta di sorga, ya. Timbun, tumpuk harta di sorga. Nah, kita harus berjuang memindahkan hati kita, ya, memindahkan hati kita dari bumi, pindahkan ke sorga yang kekal. Untuk memindahkan hati kita, maka harta kita pun harus dipindahkan. Harta dipindahkan dari bumi ke sorga. Nah, maksudnya pindahin gimana, Pak? Apakah mesti jual rumah? Apakah mesti jual mobil? Duitnya kasih ke gereja, begitu ya, kasih ke pendeta. Bukan itu, Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya, ya. Memindahkan hati dari bumi ke sorga, memindahkan harta dari bumi ke sorga, artinya adalah hati Bapak Ibu, hati saudaraku jangan terikat kepada harta di bumi. Hati Bapak Ibu, hati saudaraku jangan terikat kepada harta di bumi. Kita boleh punya uang yang banyak, kita boleh jadi orang kaya, tapi hati kita jangan sampai terikat, terpikat kepada harta di bumi. Hati kita harus terikat, hati kita harus terpikat kepada harta di sorga, bukan di bumi. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan seperti orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ditantang sama Tuhan Yesus. Kamu mau memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah Allah. Oh, semua itu udah aku lakukan Tuhan. Aku nggak membunuh, aku nggak mencuri, aku nggak berzina, ya. Wow, luar biasa ini orang muda yang kaya ini. Tapi Tuhan Yesus bilang hanya satu kekuranganmu, cuman satu kekurangannya. Kalau kita mah kekurangan mah banyak ya Bapak Ibu ya. Orang muda yang kaya ini hanya satu kekurangan, yaitu apa? Oke, kamu jual, kamu pulang ya ke rumah, jual segala hartamu, jual rumahmu, ya, jual lembu kambing, ya, dulu belum ada mobil ya. Nah, jual apa yang kamu punya, dapat uangnya, bagikan kepada orang miskin. Duitnya bagiin pada orang miskin, duitnya habis. Nah, kamu kemari, ikutlah aku, kamu akan beroleh harta di sorga, kata Tuhan Yesus. Tukar, ya, barter. Harta di bumi dengan harta di sorga. Tukar, barter. Alkitab mencatat, tetapi akhirnya pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, ya, sebab banyak hartanya. Dia pergi dengan sedih, ya. Dia kecewa dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, untuk menjual seluruh hartanya, dapat uang, bagikan pada orang miskin. Dia nggak punya apa-apa lagi. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tuhan Yesus bilang, ya, bahwa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya ini hatinya terikat, hatinya terpikat kepada harta dunia. Dia lebih cinta uang, bukan cinta Tuhan. Dia lebih cinta hal-hal yang kelihatan, yang sementara di bumi ini,
bukan cinta hal-hal yang bersifat kekal, harta di sorga. Dia nggak menghargai harta di sorga, Bapak Ibu. Dia nggak mikirin tuh harta di sorga. Memang harta di sorga kan nggak kelihatan. Harta di bumi kelihatan. Wah, bisa menyombongkan diri, bisa dihormati banyak orang. Ya, harta di bumi. Harta di sorga nggak kelihatan, nggak tertarik dia, nggak terikat, nggak terpikat dia, nggak mau. Lebih senang, lebih cinta harta di bumi. Itulah orang muda yang kaya. Hatinya belum dipindahkan. Hatinya masih ada di bumi. Nah, orang-orang kayak gini, Bapak Ibu, saudaraku, nggak siap mati, nggak siap mati. Ya, orang kaya cinta uang, nggak siap menghadapi kematian. Pasti takut mati dia. Pasti nggak rela ninggalin ya segala kemewahan, kenyamanan hidup yang dia punya, yang dialami saat ini. Ya memang sih bukan berarti kalau orang miskin mudah masuk surga. Enggak juga, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang miskin cinta uang, orang miskin ingin kaya, tetap aja sukar masuk kerajaan surga. Ya, orang miskin yang hatinya terikat dengan uang nggak bisa masuk surga juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ayo kita berjuang nih. Ya, di mana hartamu berada. Harta itu adalah sesuatu yang paling berharga, paling bernilai bagi kita. Apa yang paling bernilai bagi Bapak Ibu? Kalau yang paling bernilai bagi kita adalah rumah, mobil, kedudukan, ya jabatan, gelar yang bersifat hanya sementara di bumi. Kalau Bapak Ibu menjadikan itu semua menjadi tujuan hidup Bapak Ibu Saudara, ya, maka hati Bapak Ibu itu akan melekat di sana. Hati Bapak Ibu belum dipindahkan ke surga. Ayo kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Kita berjuang, pindahkan hati kita. Ingat, apa yang kita miliki di bumi ini, harta yang kita miliki di bumi ini bukan tujuan hidup kita. Itu hanya alat, itu hanya sarana untuk kita bisa memuliakan Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, harus pilih siapa yang menjadi tuan kita, siapa yang menjadi bos kita. Ya, kalau seseorang punya dua bos, maka ia bisa membenci yang seorang, bisa mengasihi yang lain. Dia bisa hormat kepada yang seorang, setia kepada yang seorang, dan dia bisa ya tidak mengindahkan, cuek sama yang lain. Nggak bisa Bapak Ibu. Harus punya satu Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Harus pilih mengabdi, melayani untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan atau untuk Mammon, untuk uang. Nah, di sini hal yang penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada harta di sorga, maka kita akan mengabdi kepada Tuhan. Artinya kita akan melayani Tuhan. Artinya kita akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat bahwa melayani itu bukan sekedar aktif di gereja. Melayani itu bukan sekedar menjadi pengurus gereja, ya. Melayani bukan sekedar menjadi pendeta, ya. Melayani adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua untuk Tuhan. Ya, ketika kita makan, ketika kita minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Ya, adik-adik yang masih sekolah, SMP, SMU, kuliah, belajar sungguh-sungguh, itu pelayananmu. Ya, bapak-bapak yang kerja setiap hari di toko, di kantor, di pabrik, bapak-bapak itu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, menjadi berkat bagi banyak orang di tempat pekerjaan, di marketplace. Itu bapak-bapak ya sedang melayani, sedang mengabdi bagi Tuhan. Ya, bapak-bapak yang bisnis, ya buka toko, ibu ya, itu pun adalah pelayanan, itu pun adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Sejauh kita sungguh-sungguh melakukan semua ini untuk ya kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi jangan membatasi pelayanan hanya di dalam gedung gereja. Ya, namun jangan berarti jangan sampai nanti Bapak Ibu juga bilang begini, oh kalau gitu saya nggak usah aktif lagi di gereja. Nah, jangan begitu juga Bapak Ibu Saudara ya.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya talenta yang Tuhan sudah berikan, punya kemampuan secara keuangan, ya diberkati dengan berkat-berkat materi, berkat jasmani, ayo bela pekerjaan Tuhan di gereja, bela kepentingan Tuhan, ya, untuk terus agar Bapak Ibu Saudara punya hati, ya, yang berkobar-kobar, melayani, mengabdi, cinta Tuhan, dipakai Tuhan. Ayo ambil bagian juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja secara langsung. Tetap Bapak Ibu berikan waktu kita terlibat, ya. Berikan waktu, tanya kepada Bapak Gembala, apa yang bisa saya perbuat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, supaya semakin banyak jiwa diselamatkan, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan dengan potensi kita yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan cuek, jangan masa bodoh dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, ingat jiwa-jiwa itu yang diselamatkan itu adalah harta yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah harta yang kekal. Jiwa-jiwa yang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Tuhan, ya, itulah salah satu harta di sorga yang Bapak Ibu bawa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh, ya, mengabdi kepada Allah. Kita sungguh-sungguh punya tujuan untuk melayani Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Hidup ini singkat loh Bapak Ibu, nggak lama, ya. 70 tahun kata Alkitab, kalau kuat 80 tahun. Ya, apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya. Kemungkinan orang meninggal itu mendadak, terlalu kemungkinannya sudah sangat tinggi. Probabilitasnya tuh sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, tahu-tahu orang meninggal aja begitu, ya. Ya sebetulnya sih nggak harus karena COVID. Ada juga mungkin karena jantung, ya. Ada seorang ibu baru umur 35 tahun. Padahal udah pergi ke luar negeri, ya, meninggal juga. Waduh, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang Tuhan masih beri bagi kita, kita punya hati untuk mau mengumpulkan harta di sorga. Artinya kita menjadikan Tuhan dan kerajaan Allah satu-satunya tujuan hidup kita, ya. Banyak orang punya tujuan hidup adalah jadi orang kaya, punya banyak duit. Itu saja yang dipikirin, ya. Pak, Bu, bukan nggak boleh, silakan punya uang banyak, ya. Tapi jangan jadikan tujuan. Itu hanya alat, itu hanya sarana untuk kita mengabdi kepada Tuhan, supaya lebih efektif Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu jadi kondektur, Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan. Yes, amin. Tapi kalau Bapak Ibu jadi direktur, lebih efektif lagi dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang menjadi mantri bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Mantri-mantri bisa dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu jadi menteri, lebih efektif lagi dipakai oleh Tuhan. Halo, amin. Betul Bapak Ibu, ya? Iya. Bapak Ibu sederhana bisa dipakai oleh Tuhan. Gak punya uang banyak bisa dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau uangnya banyak, bisa lebih dipakai lagi, lebih efektif lagi, ya, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apalagi dalam masa pandemi COVID, di mana ekonomi makin turun, ya, makin susah Bapak Ibu, ya. Banyak orang juga membutuhkan bantuan keuangan, ya. Diakonia gereja ini butuh banyak dana supaya bisa, ya, membantu mereka yang dalam kekurangan secara keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berharap kita mengerti makna mengumpulkan harta di sorga, ya. Harta di sorga, mengumpulkan harta di sorga jadi adalah melakukan kehendak Allah, ya. Melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kita. Karena itu berdampak kekal, ya. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan persembahan untuk gereja, untuk pelayanan misi, untuk pekerjaan Tuhan, jangan berpikir Bapak Ibu sudah mengumpulkan harta di surga. Belum tentu Bapak Ibu. Wah, ya mungkin Bapak Ibu bingung, loh kok begitu Pak Pendeta? Iya. Karena mengumpulkan harta di surga itu tidak terbatas dengan hanya, ya, memberikan persembahan. Ini banyak orang, ya mohon maaf, pemahamannya masih nggak pas Bapak Ibu. Apalagi orang-orang kaya nih.
Ya, mereka pikir, wah, saya sudah kasih ke gereja nih, udah nyumbang. Waduh, nyumbang lagi. Emangnya gereja panti asuhan, ya? Nggak boleh bilang nyumbang. Itu semua milik Tuhan. Apa yang punya Bapak Ibu, yang ada pada Bapak Ibu, itu bukan milik Bapak Ibu, ya. Itu milik Tuhan. Jadi nggak boleh bilang nyumbang, ya, untuk gereja. Itu hanya mengembalikan apa yang Tuhan percayakan. Ya, ingat ini, jangan sombong ya orang-orang kaya, ya. Nah, jadi kita ya harus punya pemahaman. Bukan berarti kalau sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan, udah mengumpulkan harta surga, belum tentu. Ya, karena makna mengumpulkan harta surga itu luas, nggak sesempit itu. Halo Bapak Ibu, amin. Ya, tapi jangan mikir juga begini. Wah, kalau gitu saya nggak usah ngasih persembahan dah buat gereja, ya. Karena kan bukan ngumpulin harta surga. Aduh, Pak, Bu, jangan jadi orang pelit, ya. Halo, amin. Ya, jangan pelit, ya. Orang yang pelit, aduh, ya, apa yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu tuai loh. Jangan hitung-hitungan, ya. Jangan mengharapkan, aduh, nanti aku mau kasih juga persembahan, nanti aku akan dapat 30, 60, 100 kali lipat. Waduh, itu salah Bapak Ibu. Kita jangan dagang sama Tuhan. Kita punya utang dosa aja belum beres kok. Belum bisa kita tebus kok sama Tuhan. Belum kita balas kok sama Tuhan. Ini mau hitung-hitungan minta 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Waduh, jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Halo. Amin ya. Jangan dagang sama Tuhan. Ya, kita ini banyak yang belum bisa kita balas kepada Tuhan. Ya, jangan dagang, jangan bisnis sama Tuhan ya. Kalau mau memberi, ayo tulus. Ayo karena kita cinta Tuhan. Kita cinta pekerjaan Tuhan. Kita mau bela kepentingan Tuhan. Supaya makin banyak jiwa diselamatkan. Percaya Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan, hidupnya dibaharui. Ya. Nah, itulah harta kekal yang akan kita juga bawa kepada Tuhan. Ya, bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak, mertua, menantu ya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Itu juga adalah harta yang akan kita bawa kepada Tuhan. Yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu kita berubah, karakter kita berubah ya, sifat-sifat kita, masa lalu kita yang nggak benar. Ayo berubah, bertobat Bapak Ibu ya, mumpung Tuhan masih beri waktu bagi kita. Pertobatan itu adalah harta yang kekal. Iman ya, kerohanian kita yang bertumbuh dewasa. Nah, ini bernilai kekal. Ya, karakter yang terus dibaharui, manusia batinia yang berubah ya. Karakter menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Nah, ini yang kekal, ini yang bersifat kekal. Ini yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Ya, ini harta di surga ini. Jadi, ayo lebih banyak waktu kita berfellowship dengan Tuhan, cari Tuhan ya. Lebih dekat lagi dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca Alkitab ya. Ikut terlibat juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenangkan banyak jiwa, itulah mengumpulkan harta di surga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat berjuang mengumpulkan harta di surga. Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan pasti beri hikmat bagi kita semua. Haleluya. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Yuk kita satu hati dalam doa. Bapa kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, masih banyak hal yang belum kami pahami. Tolong terus bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Terus pimpin kami supaya kami benar-benar memahami makna mengumpulkan harta di sorga. Dan lebih lagi kami melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu bukan hanya mengisi otak pikiran kami saja, tapi juga kami hidupi, kami lakukan ya Tuhan. Melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kami, karena kami tahu itu berdampak kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus terus pimpin kami, sertai jagai kami, lindungi kami, untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, bukan pendengar saja. Berkati hamba-Mu Tuhan, untuk Bapak Gembala Jemaat di GSKI Berea. Terima kasih Tuhan, terus urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Kliat, beserta seluruh keluarga pengurus. Tuhan urapi, Tuhan pakai juga jemaat Tuhan dimanapun
kami mau terus berubah, kami mau terus berjuang mengumpulkan harta di sorga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Atas nama Gembala, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat GSKI Berea, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami dan juga buat semua saudara-saudara kita dimanapun berada saat ini. Kami sungguh-sungguh diberkati, sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang Bapak telah sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Timotius Tan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bersyukur karena kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk mendengarkan suaranya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh terus memperbaharui dan mengubah hidup kita. Dan kita juga bersyukur di mana kita masih diperkenan untuk bersekutu baik secara langsung di tempat ibadah ini, demikian juga secara online bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Sekalipun kita berbeda tempat, tetapi kita menuju tahta Tuhan yang sama. Kami percaya bahwa sekalipun kita berjauhan, tapi kita satu di dalam kasih Tuhan. Kita satu dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam roh Tuhan. Kiranya berkat sukacita daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Akhir kata kami mengucapkan kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai kita sekalian. Dan kami mengajak kita semuanya di tempat kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kiranya di akhir ibadah ini Tuhan memberkati kami sekalian. Biarlah kiranya kami boleh menerima berkat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapannya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Beranugerah yang Kau beri, sebab hari haleluya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Amin.